Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dalam Pekan Paskah keempat. Yesus Sang Terang Dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan tiada hadirnya terang. Kondisi ini dapat kita rasakan bila kita berada dalam kamar, baik dalam maupun di luar kamar, tanpa terangnya lampu listrik. Rumah gelap. Kita lalu merasa gelisah karena tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Untuk berjalan, kita harus meraba-raba, takut tersandung sesuatu. Tetapi tiba-tiba listrik menyala kembali. Timbul rasa gembira. Ruangan yang tadi terasa sempit dan pengap menjadi ruangan yang luas karena terang lampu menjangkau ke setiap sudut kegelapan, dan kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti semula. Firman Tuhan Yesus hari ini menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Ia mengajak kita untuk menghampiri dirinya agar kita yang hidup dalam kegelapan dapat keluar menuju terangnya. Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam dosa. Itu yang harus segera kita tinggalkan dan mohon pengampunan agar kita boleh bersatu kembali dalam terang Kristus. Awalnya kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Tetapi ketika terang Kristus melalui firman-Nya telah membuka hati dan budi kita harus keluar dari kegelapan. Kita harus kembali menemukan tujuan Allah dalam menciptakan kita sebagai manusia. Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani menulis, tujuan kita diciptakan ialah untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan demikian itu menyelamatkan jiwanya. Kita memuliakan Allah melalui sikap dan perbuatan baik kita terhadap sesama yang kelihatan mata yang kita jumpai. Dan sebagai warga gereja, kita memuliakan Tuhan dengan berperan aktif dalam pelayanan dan kerasulan gereja dan berusaha hidup dalam terang sabdanya. Rasul Paulus dan Barnabas serta Yohanes Markus telah memberi teladan. Mereka meneruskan perintah Yesus untuk terus mewartakan terang dan kasih Kristus kepada bangsa-bangsa yang belum mengenalnya, agar mereka juga memperoleh keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Waktu kita baptis, waktu kita memperbaharui janji-janji baptis kita memegang lilin bernyala yang dinyalakan oleh nyala lilin Paskah di sisi altar, lambang Kristus terang dunia, agar kita pun diminta selain menjadi garam dunia, juga menjadi terang dunia. Dan Yesus meminta, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebelum kita dapat menjadi terang bagi sesama kita, baiklah kita menjadi anak-anak terang lebih dahulu. Jelasnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.